Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Bapak Ibu, teman-teman viewer channel PSQ yang berbahagia, saya masih ingin melanjutkan merespon beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami. Kali ini pertanyaannya berkait dengan istri Rasulullah SAW yang berjumlah 9 orang. Sementara di dalam Al-Quran, kata penanya, dan memang kita temukan ya, di dalam Al-Quran umat Islam hanya boleh yang laki-laki boleh beristri maksimal 4 orang. Poligami itu pun menurut banyak ulama dalam keadaan yang darurat, boleh dikatakan bukan sembarang keadaan lalu kita dengan mudahnya nambah istri lagi dan lagi, tidak, tetapi melihat keadaan-keadaan yang banyak pertimbangannya gitu. Nah, bagaimana ini merespon Nabi yang menyuruh atau Islam yang menyuruh kita hanya boleh 4 orang, kok Nabi sendiri melakukan menikah lebih dari 4 orang atau 9 orang? Pertama harus kita lihat dulu bahwa posisi Nabi Muhammad SAW itu meskipun beliau itu manusia biasa, beliau memiliki sejumlah keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Keistimewaan itu atau perbedaan itu bisa berupa hak, bisa berupa kewajiban. Nah, kewajibannya umpamanya wajib bagi Rasul melakukan sholat malam. Kalau kita tidak, kita lagi enak, kita bangun sholat malam, boleh. Kita lagi lupa atau lagi malas, kita tidak berdosa. Tapi Nabi Muhammad SAW harus melakukan sholat malam. Dari segi kewajiban tentu ini lebih berat, lebih berat dibandingkan kita yang manusia biasa. Ada nanti kewajiban-kewajiban lain. Nah, dalam hak juga begitu. Karena memang kewajibannya melebihi kewajiban, ada yang melebihi kewajiban manusia biasa, umat biasa, sehingga Allah juga memberi hak kepada beliau yang lebih daripada manusia yang lainnya. Itu dari segi kebolehan syariat hukum. Dari segi fisik beliau, itu juga beliau memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Contoh umpamanya keringat beliau itu wangi. Ini bukan mitos, bukan apa mengagungkan beliau secara berlebihan, tapi ini fakta disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jadi suatu waktu Rasulullah SAW menginap di rumah seorang sahabat, lalu tidur siang di tempat itu, cuaca panas dan beliau sampai berkeringat. Nah, ibunya pemilik rumah itu, Ummu Sulaimah itu, kemudian mengambil semacam botol lalu menadah keringat beliau itu, menadahkan keringat beliau ditampung di sebuah botol kecil. Lalu beliau bangun, nggak lama setelah itu bangun dan melihat ada botol kecil itu. Beliau bertanya, apa itu? Ini adalah keringat engkau, keringat baginda, untuk kami pakai, untuk kami gunakan karena beraroma wangi. Dan beliau tidak melarang, tidak memarahi, tidak menyalahkan. Itu membuktikan bahwa memang beliau punya kelebihan, bahkan dari segi badan. Orang-orang keringatnya mungkin bau, mungkin ya kalaupun tidak bau busuk, ya tidak berbau wangi, tapi beliau berbau wangi, beraroma wangi. Nanti ada lagi kelebihan beliau, umpamanya ketika berjalan dulu di masa awal-awal menjelang kenabian, bahkan ketika beliau masih muda, itu beliau berjalan ke mana-mana di luar rumah, itu selalu diiringi oleh awan sehingga tidak terkena panas gitu. Itu juga kelebihan beliau gitu. Nah, termasuk kelebihan beliau ini dalam hal yang ditanyakan adalah boleh menikah lebih dari 4, itu melebihi yang ada di dalam Al-Quran. Nah, tentu ulama kemudian menggali, mencari hikmah di balik itu. Nah, salah satu yang ditemukan adalah bahwa pernikahan beliau itu lebih didasari pada upaya membantu menolong orang-orang yang dinikahinya.
karena beliau menikah pertama kali pada usia 25 tahun dengan Siti Khadijah yang usianya sudah 40 tahun, tidak menikah lagi sampai Khadijah wafat. Ketika Siti Khadijah wafat, beliau menikah lagi, itu usia beliau sudah di atas 40. Sementara kalau ada tuduhan dari beberapa pihak bahwa beliau punya nafsu seks yang begitu besar, atau banyaklah tuduhan-tuduhan yang tidak pantas rasanya kita sebut. Nyatanya tidak, karena kalau orang menikah atas dasar dorongan nafsu seksnya yang besar, itu secara kejiwaan nafsu seks yang besar itu umumnya berada pada kisaran umur 25 sampai 40 tahun laki-laki. Umur 40 tahun ke atas, 41, 42, 45, 50, apalagi semakin ke atas, itu cenderung semakin turun. Nah, bagaimana mungkin Nabi yang menikah kedua pada usia di atas 40 itu dikatakan punya nafsu seks yang besar? Enggak. Gitu. Apalagi kemudian dibuktikan bahwa istri-istri beliau setelah Siti Khadijah itu rata-rata janda, orang yang dicerai atau yang ditinggal wafat oleh suaminya. Jadi motivasinya bukan itu, motivasinya adalah membantu orang yang tadinya punya sandaran nafkah hidup keluarga dari suaminya, tiba-tiba suaminya meninggal atau suaminya mati di dalam perang atau diceraikan si istrinya dan seterusnya. Nah, hikmah yang kedua ternyata juga ditemukan oleh para ahli yang meneliti, ini berkaitan dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi ada beliau menikah dengan orang tertentu yang ternyata dibalik itu bahwa perempuan itu mempunyai orang di belakangnya, kaumnya yang diharapkan bisa masuk Islam dan diharapkan bisa memperkuat Islam. Seperti ada ketika dengan perempuan dari Mesir, umpamanya Maria Al-Qibtiyah, terbukti setelah itu kemudian banyak umat yang memeluk dan mengenal Islam melalui perkawinan tersebut gitu. Jadi kalau kita kembali kepada hak dan kewajiban tadi, bahwa Rasul memang memiliki beberapa keistimewaan, baik itu keistimewaan berupa hak maupun keistimewaan berupa kewajiban yang berbeda dengan manusia-manusia biasa. Salah satunya adalah itu. Jadi kita tidak bisa menuntut mengapa kita tidak boleh 9, kok Rasul boleh? Ya karena ada perbedaan tadi. Saya kira begitu, mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.